waktu itu sudah saya tawari Mukhlas, kalau kita membalas Amerika, ayo kita incar kapal perang mereka yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan kita di Tanjung Perak, Tanjung Priok, pelabuhan besar kan itu harus kita hantam pakai speedboat. Nanti saya yang koordinatornya. Sudah saya tantang begitu. Gitu. Sudah. Waktu itu saya guyoni karena kalau nanti di darat kita balas Amerika, mesti ada pihak yang tidak bersalah yang kena. Kalau di laut kan hanya ikannya yang nggak bersalah. Ya, sudah Pak. Inti ceritanya Mukhlas akhirnya menghilang dari Lamongan. Beberapa bulan kemudian saya diajak Amrozi dari desa kami itu pakai mobil ke Solo. Diam di tengah jalan Amrozi bilang ini untuk melanjutkan ajaan Imam Samudra yang lalu. Loh, sido toh saya gitu. Jadi toh itu. Nah, saya simpulkan ketika di mobil ini berarti sudah ada pertemuan sebelum saya diajak Amrozi. Begitu juga ketika sampai di Solo dikontrakan rumah Abdul Matin, ternyata sudah kumpul Mukhlas, Imam Samudra, Abdul Ghani, jadi alumni Afghanistan semuanya. Begitu dibuka acara, sudah acara ini adalah dibuka oleh Mukhlas bahwa perencanaan pembagian tugas rencana pengeboman di Bali sudah begitu isi pertemuan ini. Berapa bulan sebelum di Bali? Ya sekitar 1,5 bulan. Oke. Itu. Nah, saya itu waktu itu agak tersinggung, kan pembagian tugas. Jadi intinya bahwa Mukhlas ketika membawa pertemuan ini adalah kita akan jihad, membalas Amerika karena menyerang Afghanistan. Dengan dalil-dalil ya seperti yang dihitungan Nasken itu, dalil Quran begini, tapi ada embel-embelnya dalil tadi, hawa nafsu tadi. Kita malu sama mujahidin di negara-negara yang lain. Nah, sudah. Jadi waktu itu saya hanya tanya dua. Kamu kelas ini sebelum pembagian tugas. Satu, apakah jihad dengan menyerang orang-orang bule di Bali ini termasuk jihad yang benar? Mukhlas dengan ayatnya seret dan itu menurut Syekh maksudnya Usama bin Laden bahwa dibenarkan. Dan itu bukan urusan antum, saya disutim begitu. Masalah hukum bukan urusan saya. Ya. Yang kedua, apakah ikhwan-ikhwan JI setuju dengan perencanaan ini apa mereka tahu? Loh, kalau kita bilang sama mereka nggak akan setuju. Nah, kalau nggak setuju, kenapa kita lakukan? Dan itu juga bukan urusan kamu. Kan Mukhlas yang senior kan gitu. Nah, sudah. Inti bahwa perencanaan pengeboman di Bali diserahkan ke Imam Samudra. Nah, makanya pertemuan itu akhirnya dibawa oleh Imam Samudra. Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan perencanaan pengeboman di Bali membagi tugas kami. Tugas dibagi dua. Tim peracik dan perakit bom dan akomodasi. Peracik sama perakit ini disebutkan Abdul Matin, Abdul Ghani, Umar Patek, Sawat. Tim akomodasi Amrozi Idris, dan saya disuruh membantu Amrozi. Waktu itu saya tersinggung, Pak. Lah wong saya ini yang admin kok suruh membantu Amrozi yang sipil kan gitu. Tersinggung. Akhirnya ketersinggungan saya nggak saya lontarkan. Karena saya kepimpinan pondok. Al Islam itu pondok kami di Lamongan, istilahnya dikatakan cabangnya ngerugi lah waktu itu. Berarti saya ini karena saya pimpinan pondok, saya nggak dilibatkan. Cuma saya harus tahu karena nanti bisa bahan-bahannya mesti dari saya. Karena kan saya yang mengumpulkan bahan-bahan logistik ya? Itu. Iya. Gitu. Jadi sudah nggak jadi tersinggung. Itu. Sudah pertemuan. Ya itulah, itu mulai amburadulnya itu. Di pertemuan saja sudah amburadul itu. Pimpinan ini diserahkan ke Imam Samudra. Padahal sudah ada senior kami. Abdul Ghani itu senior. Kok nggak Abdul Ghani? Kok Imam Samudra? Sudah. Nah, Imam Samudra menyampaikan bahwa bom nanti yang kita buat tadi 3 bom nanti. 1 bom mobil sekitar 1 ton. 2 bom sepeda motor sekitar 1 kintal. 3 bom rompi sekitar 10 kilo. Semuanya akan dilakukan dengan cara bunuh diri. Dan semuanya sudah siap. Direncanakan oleh Imam Samudra, kita akan 11 September. Pengeboman itu memperingati setahun WTC. Itu September. Padahal itu pertemuan itu Agustus, Pak, coba. Lah kan nggak ada 1 bulan itu. Iya. Waktu itu sudah ada yang protes, apa cukup waktunya, namanya Imam Samudra. Pokoknya yang penting kita rencanakan tanggal itu. Adapun nanti berhasil atau enggak itu nanti di lapangan. Nah, itu sudah amburadul ini. Udah. Jadi saya itu sejak pertama sudah tidak sepakat. Tapi saya akhirnya terpaksa ikut pertemuan itu.
Lah kok intinya ujung-ujungnya kan kita disuruh nunggu di tempat kita masing-masing. Nanti orang yang pertama yang ke Denpasar atau Bali itu Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan dan dibantu Abdul Matin. Ya. Inilah nanti menjadikan kita ketangkap itu gara-gara ngejar waktu. Amrozi kan dapat tugas membeli mobil yang akan jadikan bom mobil itu. Terus diteleponi Amrozi, cepet ini waktunya mepet. Amrozi jengkel. Yang seharusnya mobil itu Amrozi kan sudah menyiapkan KTP banyak itu, KTP palsu. Waktu itu kan masih bisa buat KTP palsu. KTP palsu, alamat palsu. Jadi sudah menyiapkan nanti untuk beli mobil ini. Gara-gara dikesusoni, tergesa-gesa, akhirnya Amrozi jengkel. Yang penting dapat mobil. Ngubungi makelar temannya. Pas Pak cocok, malam itu cocok dapat mobil itu L300 Tarwagon tahun 84 warna putih perlat dekah lagi. Jadi pas itu awal daripada musibah, tapi musibah akhirnya positif juga karena kita ketangkep kan. Seperti itu. Nah, perencanaan 11 September akhirnya gagal. Karena tanggal 8 September itu baru Imam Samudra sama Abdul Matin datang ke Lamongan minta diantar ke Bali. Tadi keputusan tadi loh. Kan nggak mungkin. 8 September kok mau ngebom 11 September kan nggak mungkin. Sudah gagal. Sudah karena saya ini pembantu Amrozi, saya diajak ngantarkan bantu nyetir dari Lamongan sampai di Denpasar. Begitu kita di sana 2 hari pamitan, Pak. Pamitan pulang, saya Amrozi pamitan pulang ke Abdul Matin sama Imam Samudra. Di stop sama Imam Samudra. Ini ada perubahan rencana. Nggak jadi Abdul Matin yang menemani dia, tapi saya. Ini sudah keputusan dengan Mukhlas sebagai pimpinan tertinggi dalam pengeboman di Bali. Ya sudah, akhirnya saya sami nawa atau lagi kan gitu. Udah, mulai saat itu saya semuanya. Ya, yang cari kontrakan, riwa-riwi, kemudian ketika sudah ada kontrakan saya yang nerima bahan kimia yang dikirimkan dari Amrozi dari Lamongan dari Surabaya. Ya, saya yang survei, yang menentukan sari klub sama Pedispap ini. Jadi semuanya saya. Ketika bahan kimia sudah lengkap, saya ikut meracik. Ketika sudah racikan bahan peledak jadi, saya ikut merakit. Saya yang membuat detonator, saya yang masang detonator, saya yang ngajari yang bunuh diri. Saya yang membawa mobil ini karena supirnya yang bunuh diri belum lancar nyetirnya. Harus saya antar. Saya yang antarkan bom konsulat Amerika. Saya yang meledakkan di konsulat Amerika. Nah, jadi ternyata di perjalanan, Pak, orang 3 sudah siap tadi, ya, itu akhirnya bom sepeda motornya gagal. Karena sepeda motor ini dia pernah belajar motor di Ambon ketika dia di Ambon. Jadi motor saja itu gak lancar. Kok mau nabrak di konsulat Amerika, akhirnya batal. jadi laboratorium lucu itu di persiapan pengeboman di Bali itu. Ya sudah, akhirnya kita putuskan bahwa nggak jadi bunuh diri di motor ini. Kita ganti dengan bom tas jinjing. Kenapa harus konsulat Amerika? Karena memberi tahu bahwa penyerangan di Bali ini untuk Amerika. Jadi intinya saya nggak setuju sebetulnya sejak awal itu. Tapi karena saya sami nawa atokna, saya kalam ilmu sama Mukhlas kakak saya ini, saya tetap ikut. Makanya ketika saya ditangkap langsung mengaku bersalah itu bukan ujuk-ujuk melalui perjalanan ini. Nah, kembali sama pertanyaan sampean. Keraguan saya itu sampai saya katakan begini. Kan ini kan saya ajari yang mau bunuh diri 2 orang itu kan dipertemukan saya di tempat kontrakan, di tempat kami merakit itu kan sekitar jam 1 malam. Hari Sabtu. Bukan, siang. Saya ajari namanya kan Arnasan sama Isa. Arnasan ini orang Serang, Isa ini orang Pemalang. Yang kenal saya ini Isa ini, pernah kita ajak dia di Ambon sama Ternate. Tapi yang Arnasan ini orang baru. Arnasan saya ajari penggunaan bom mobil, Isa saya ajari penggunaan rompi. Begitu sore-sore mau maghrib ini si Arnasan ini sedih saja, Pak. Sedih. Terus saya tanya, Mas kenapa sedih? Kalau nggak siap nggak usah. Nanti terserah saya. Saya bawa mobil, saya remote dari jauh.